Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Video kali ini akan menjelaskan defisiensi unsur hara nitrogen pada tanaman cabai dan singkong. Kemudian defisiensi unsur hara kalium pada tanaman timun dan kacang hijau. Dan defisiensi unsur hara magnesium pada tanaman jagung. Selamat menyimak, selamat belajar. Students today, leaders tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dero dengan NPM 2314121047. Saya Dinda Delia Putri NPM 2314. Saya Veronica Sianifar NPM 1. Saya Vina Fitriani NPM 2314 121075. Saya Rifat Sudirta NPM 2314 121009. Di sini kami akan menampilkan kekurangan unsur hara pada tanaman cabai. Praktikum defisiensi hara tanaman dilaksanakan pada Kamis 23 Oktober 2025 di Jalan Abdul Hamid Sidosari, Natar, Lampung Selatan, tepatnya di lahan milik Bapak Sukadi dengan luas 2.400 meter. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengamati gejala defisiensi unsur hara N pada tanaman cabai. Komoditas yang dibudidayakan adalah cabai merah keriting dan pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang, KNO3, NPK, dan Mutiara. Berdasarkan hasil survei di lapangan, daun pada tanaman cabai menunjukkan gejala defisiensi unsur hara nitrogen yang ditandai dengan perubahan warna daun menjadi hijau pucat hingga kekuningan, terutama pada daun bagian bawah atau daun tua. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Budidaya dan kawan-kawan 2023 dalam jurnal Gulo dan kawan-kawan 2024 yang menyatakan bahwa gejala kekurangan nitrogen pada tanaman cabai adalah daun berwarna hijau kekuningan. Selain itu, pertumbuhan buah yang kerdil dan juga tidak sempurna. Meskipun pada lahan tersebut telah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang, KNO3, NPK, dan Mutiara, kemungkinan unsur hara nitrogen yang terserap tanaman masih belum cukup optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh pencucian unsur hara akibat curah hujan tinggi atau ketidakseimbangan komposisi pupuk. Nitrogen sendiri berperan penting dalam pembentukan klorofil, jaringan vegetatif daun dan batang, serta sintesis protein yang mendukung pertumbuhan tanaman. Kekurangan dari unsur nitrogen ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, daun mengecil, dan warna daun memudar. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, disarankan melakukan penambahan pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi seperti urea atau ZA, serta menyesuaikan dosis pemupukan agar kebutuhan hara tanaman terpenuhi secara seimbang. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan turun lapang yaitu tanaman cabai merah keriting menunjukkan gejala defisiensi nitrogen berupa daun berwarna hijau pucat hingga kekuningan dengan ujung dan tepi daun mengering serta pertumbuhan tanaman yang terhambat. Kekurangan nitrogen ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan unsur hara yang berperan penting dalam pembentukan klorofil dan jaringan vegetatif tanaman. Perbaikan dapat dilakukan dengan menambah pupuk tinggi nitrogen seperti urea atau ZA sesuai dosis kebutuhan tanaman. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan praktikum defisiensi hara tanaman di lahan petani yang kami amati. Singkong, Manihot Sulet Grains adalah komoditas pangan utama Indonesia, sumber karbohidrat dan bahan dasar industri pati. Tanaman singkong tahan pada berbagai jenis lahan, termasuk tanah kurang subur di wilayah tropis.
Pertumbuhan dan produktivitas singkong sangat dipengaruhi oleh unsur hara makro dan sekunder, terutama kalium dan magnesium. Magnesium adalah unsur utama klorofil dan mendukung berbagai reaksi metabolisme dalam tanaman. Kekurangan kalium menyebabkan pertumbuhan vegetatif terhambat, batang lemah, dan daun tua mengering di pinggirnya. Kekurangan magnesium ditandai dengan daun tua menguning di antara tulang daun. Waktu dan tempat yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025, bertempatan di Jalan Halil Parahman nomor 28 Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Metode praktikum yaitu pertama identifikasi tanaman, observasi visual, pencatatan data, dokumentasi video, analisis data, dan terakhir yaitu laporan akhir. Hasil observasi yang kami temukan pada defisiensi kalium K, tepi daun tua menguning, muncul bercak coklat, kemudian kering atau rapuh. Daun tua mudah mengurut dan mati umumnya menyerang daun bagian bawah, tetapi juga bisa diatasi. Pada defisiensi magnesium, daun tua berubah warna kuning di antara tulang daun, tetapi tulang daun tetap hijau. Muncul bercak coklat, daun terlihat pucat lalu mudah rusak. Juga menjadi terutama pada daun bawah, tapi juga bisa diatasi. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan praktikum defisiensi hara tanaman di lahan petani. Tanaman yang kami amati adalah singkong umur 5 bulan setelah tanam yang berlokasi di Jalan Hasil Rahman nomor 88 Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada hasil pengamatan kami ditemukan gejala defisiensi nitrogen, kalium, dan magnesium pada tanaman singkong. Gejala defisiensi nitrogen terlihat pada daun tua yang berwarna kuning, merata dari ujung hingga pangkal daun, serta pertumbuhan tanaman kerdil dan batangnya yang kurus. Selanjutnya, ada defisiensi kalium, tampak pada tepi daun yang berwarna kecoklatan dan kering seperti terbakar. Bahkan beberapa daun terlihat menggulung ke dalam dan batang menjadi lebih lemah. Sedangkan defisiensi magnesium ditandai dengan warna daun yang menguning di antara tulang daun atau klorosis interveinal, sementara tulang daun tetap berwarna hijau. Pada kondisi parah, bagian daun tersebut mengering dan rontok. Kesimpulan pengamatan lapangan menunjukkan adanya defisiensi ganda K dan Mg yang terkonfirmasi oleh literatur. Gejala khas pada daun tua meliputi nekrosis tepi daun akibat kekurangan K yang mengganggu keseimbangan osmotik, serta klorosis antar tulang daun. Akibat defisiensi Mg yang menurunkan kandungan klorofil. Dampak fisiologis gabungan dari kedua defisiensi ini adalah penurunan efisiensi fotosintesis dan gangguan translokasi hasil fotosintesis yang berujung pada penghambat pertumbuhan biomasa dan penurunan kualitas atau kuantitas hasil umbi. Gejala visual ini menjadi indikator penting untuk mendiagnosis ketidakseimbangan hara yang perlu dikoreksi melalui pemupukan yang berseimbang. Demikian hasil dokumentasi video praktikum kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran nutrisi tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman memerlukan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang seimbang. Salah satunya adalah unsur hara kalium yang berperan dalam pengaturan tekanan osmotik, aktivasi enzim, dan ketahanan tanaman. Oleh karena itu, dalam menentukan identifikasi gejala defisiensi akan mengefektifkan rekomendasi pemupukan yang tepat. Kegiatan observasi dilakukan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 di Jalan Abdul Hamid, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode praktikum yang dilakukan meliputi identifikasi tanaman, observasi visual, pencatatan data, dokumentasi video, dan analisis data. Tanaman timun pada lahan observasi mengalami gejala defisiensi unsur hara kalium. Gejala ditunjukkan pada daun tua yang mengalami klorosis, yaitu daun berwarna kuning di antara tulang daun, dan mengalami nekrosis yang dimulai dari tepian daun.
Gejala defisiensi kalium di lahan observasi sesuai dengan penelitian Sumiati DKK 2024 yang menunjukkan bahwa daun yang mengalami defisiensi kalium memiliki gejala visual ujung daun yang menguning, kemudian berubah warna menjadi coklat seperti terbakar. Kemudian, daun akan mengalami perubahan warna menjadi kuning, klorosis di antara tuang daunnya. Dampak defisiensi kalium pada fase generatif tanaman akan berdampak pada kualitas buah yang dihasilkan. Kalium berperan penting dalam proses pembentukan pati, gula, dan protein yang merupakan komponen utama dalam pengisian buah. Dampak kekurangan kalium pada buah timun yaitu pertumbuhan buah akan terganggu, membuatnya cacat, berukuran kecil, dan bobotnya lebih ringan. Warna buah menjadi pucat, penurunan kualitas rasa, dan buah akan menjadi mudah rontok. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk menambah unsur hara fosfor dan kalium yang lebih tinggi pada fase generatif. Salah satunya adalah dengan menambahkan pupuk seperti Gandasil B yang mengandung nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Penambahan bahan organik juga dapat dilakukan untuk memperkaya unsur hara dalam tanah. Selain itu, pengairan dan struktur tanah juga harus diperhatikan agar tanaman dapat menyerap unsur hara dengan optimal dan efisien. Berdasarkan hasil observasi gejala defisiensi unsur hara kalium pada tanaman timun, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan unsur hara di dalam tanah sangat berpengaruh terhadap kemampuan tanaman dalam menyerap dan memanfaatkan nutrisi secara optimal. Ketidakseimbangan seperti rendahnya ketersediaan kalium dan unsur hara lainnya akibat pemupukan yang tidak berimbang dapat menghambat proses fisiologis tanaman pada fase generatif hingga berdampak pada penurunan kualitas dan hasil buah. Oleh karena itu, penerapan pemupukan berimbang serta penambahan bahan organik perlu dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan hara. Dengan manajemen hara yang tepat, pertumbuhan tanaman akan lebih optimal dan hasil panen dapat meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kalista Anabella Joy, Rajvi Syarifah Zahwa, Talenta Justina Sihombing, Alvin Syahaan, dan Ayu Puspitasari. Di sini kami akan memaparkan hasil praktikum kami yang berjudul defisiensi unsur hara kalium pada tanaman kacang hijau. Pengamatan dilakukan pada lahan Bapak Suparman yang memiliki luas 200 meter persegi dengan tanaman kacang hijau yang berumur 42 hari setelah tanam. Bapak Suparman melakukan pemupukan menggunakan urea dan SP36 tanpa penambahan pupuk KCL. Sistem pemupukan dilakukan dengan sistem tabur. Pengamatan dilakukan dengan mengamati daun, batang, dan polong tanaman lalu mencatat gejala yang muncul akibat kekurangan unsur hara kalium. Lokasi pengamatan yang kami pilih berada di Jalan Abdul Hamid, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Hasil pengamatan yang kami lakukan menunjukkan bahwa daun bagian ujung tanaman dari tepi hingga ke tengah tampak menguning. Kemudian daun mengering seperti terbakar serta tampak keriting akibat kekurangan unsur kalium. Selain itu, batang terlihat lemah sehingga tanaman mudah roboh dan polong kacang hijau berukuran lebih kecil dengan biji yang tidak terisi sempurna. Gejala lainnya yaitu tanaman tumbuh tidak seragam dan tampak kerdil dibandingkan tanaman di sekitar yang lebih subur. Kalium merupakan salah satu unsur hara makroprimer yang memiliki peran penting dalam aktivasi enzim, pengaturan keseimbangan air, fotosintesis, serta pembentukan dan pengisian biji. Unsur ini juga berfungsi memperkuat batang agar tidak mudah roboh dan membantu proses transportasi hasil fotosintesis dari daun ke polong. Kekurangan kalium menyebabkan terganggunya pembentukan energi dan distribusi karbohidrat sehingga tanaman mengalami gejala klorosis pada tepi daun, pertumbuhan tidak seragam, dan hasil panen menurun. Menurut Heitler
2018, pemberian kalium dan fosfor yang seimbang dapat meningkatkan pembentukan bunga dan biji kacang hijau secara signifikan, karena kedua unsur tersebut berperan dalam pembentukan jaringan reproduktif dan proses asimilasi karbon. Sementara menurut Hermawan dan Yudiawati 2021, penambahan KCl pada kombinasi pupuk NPK meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot kacang hijau hingga 30% dibandingkan tanpa pupuk kalium. Kemudian menurut Jepri dan kawan-kawan 2022, penambahan abu jajang kelapa sawit dapat digunakan sebagai sumber kalium organik alternatif. Demikian hasil pengamatan kelompok kami mengenai defisiensi kalium pada tanaman kacang hijau. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan petani dalam mengelola lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dita Ardiana, Rora Zakila Florenha, Dian Rahma Valentina, Elvi Nur Aini Maridah, dan Risan Akbar. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan praktikum defisiensi unsur hara tanaman di lahan petani. Tanaman yang kami amati yaitu tanaman jagung berusia 40 hari setelah tanam. Survei dilakukan pada lahan milik Ibu Erlina yang berlokasi di Dusun Tangkit Batu, Muara Putih, Natar, Lampung Selatan. Luas kebun yang dikelola yaitu 2 hektar, dengan pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang dan pupuk urea. Pupuk kandang diaplikasikan saat sebelum tanam sebanyak 2 ton per hektar, dan pupuk urea diaplikasikan 20 hari setelah tanam dengan dosis 150 gram per hektar. Pada pengamatan kami, ditemukan gejala defisiensi magnesium. Gejala ini terlihat jelas pada daun tua, menunjukkan gejala klorosis atau menguning pada tulang daun di bagian bawah yang lebih tua, di mana jaringan di antara tulang daun menguning sementara tulang daun tetap hijau. Gejala lain termasuk pertumbuhan terhambat, batang dan akar yang kurang subur, dan tongkol yang kecil. Gejala tersebut selaras dengan pernyataan Hermans et al. Tahun 2013 bahwa kekurangan magnesium secara umum menyebabkan akar yang lebih pendek, tunas yang lebih kecil, dan bercak nekrotik pada daun, terutama karena gangguan proses fisiologis yang tercermin dalam metabolisme karbon yang terganggu, serta penurunan klorofil dan fiksasi karbon. Hasil studi penelitian Eli et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa tanaman yang kekurangan magnesium akan memperlihatkan gejala daun menguning. Berdasarkan hasil pengamatan, defisiensi unsur hara magnesium dapat diatasi dengan menambahkan pupuk magnesium sulfat atau dolomit, serta menambahkan pupuk organik atau kompos. Demikian hasil dokumentasi video praktikum kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran nutrisi tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.